Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Wayan berdua. Saat ini kami sedang berada di Batu Lop Garden ya, di Kota Wisata Batu. Nah, saat ini kami masih di areal parkir dan di sana ada pintu masuknya. Kita bisa langsung masuk ke dalam aja ya untuk mengeksplor Batu Lop Garden. Ya, seperti apa nanti di dalam kita lihat ya. Silakan scan barcode-nya atau bukan vaksin. Langsung check in. Klik check in. Silakan tiketnya bisa di sebelah. Oh ya, terima kasih. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam ya. Jadi untuk tiket masuknya di Batu Lop Garden ini kalau weekdays itu 60.000, sementara kalau weekend 90.000. Nah, kita berada di areal flower art. Jadi ini adalah seni rangkaian bunga ya. Bunga yang ada di sini itu ada yang bunga asli, bunga segar, tapi ada juga yang bunga tiruan atau bunga artifisial ya. Kalau yang ini bunga asli, itu bunga tiruan. Sementara kalau yang di dalam sini, ini adalah dried flower, jadi rangkaian bunga kering. Kita lihat yang ada di dalam. Tadi kita sudah selesai menyusuri di tempat rangkaian bunga kering ya. Nah, sekarang kita masuk ke areal tropical fruit. Nah, sepertinya di sini kita akan diajak berkenalan dengan beraneka jenis tanaman buah ya. Ini ada jambu roning. Jadi di sini tuh tempatnya informatif sekali ya. Di sini ada gambar buahnya, kita bisa melihat langsung pohonnya seperti apa. Terus juga nama asal negaranya, ada keterangannya di sini juga. Jadi informasinya lengkap banget. Taman ini sangat bagus kalau untuk mengajarkan anak-anak ya, mengenal lebih jauh tentang tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Tempatnya juga ditata dengan sangat menarik. Ya, saya akan mengeksplor lebih jauh lagi ke dalam. Ini tanaman-tanaman yang ada di Indonesia yang kita sebut sebagai buah tropis. Ada yang menyebutnya sebagai buah lokal. Ternyata asalnya dari berbagai negara ya. Tadi ada jambu yang ternyata itu asalnya dari Brasil, jambu biji. Terus ini ada jambu air, jambu Jamaika. Itu asalnya dari Malaysia. Terus ada jambu farang dari Thailand. Banyak banget.
yang bisa dilihat di fruit tropical ini. Dan menariknya lagi, taman ini memiliki panorama yang sangat indah sekali. Teman-teman bisa lihat di sana pemandangan gunung-gunung. Saya tidak tahu itu gunung apa ya. Apakah gunung Arjuno, gunung Panderman? Saya kurang tahu tepatnya gunung apa. Dan kita beruntung pas datang ke sini cuacanya sedang cerah berawan. Jadi kita tetap bisa melihat pemandangan di kejauhan gunung-gunung, bisa menikmati situasi angin semilir, tapi tidak diganggu oleh terik matahari. Kacang ice cream dari Amerika. Saya belum pernah lihat wujud buahnya seperti apa. Tapi di situ ada informasi gambarnya. Di areal sini ada aneka ragam alpukat. Di sini ternyata ada informasi tambahan juga, areal ragam alpukat ya. Ada informasi tambahan, konsumsi buah alpukat dalam sekali sajian telah mencukupi 40% kebutuhan nutrisi dan mampu membantu mencegah nafsu makan yang berlebih. Sepertinya memang benar alpukat itu buah yang direkomendasikan buat yang ingin diet. Keren sekali sih. Kalau yang saya tangkap di sini tempatnya sangat informatif. Jadi bagus banget kalau ngajak anak-anak ke sini. Sebenarnya sih nggak hanya anak-anak ya, orang dewasa pun seperti saya ternyata pengetahuan saya tentang tumbuh-tumbuhan itu sangat kurang sekali setelah melihat dan datang langsung ke sini. Ternyata banyak hal yang saya belum tahu sebelumnya. Ada buah-buah Nusantara. Ada 4 buah ini jangan disimpan di dalam kulkas. Oh, ternyata mangga, semangka, alpukat, dan melon itu tidak boleh disimpan di dalam kulkas. Padahal saya selalu melakukannya. Informasi yang sangat berharga ya. Buat yang stres dan insomnia, ternyata kelengkeng bisa menjadi rekomendasi untuk dikonsumsi. Kelengkeng untuk mengatasi stres dan insomnia karena mengandung zat antidepresan. Nah, ini dia salah satu buah favorit. Yang suka pasti suka banget, yang tidak suka pasti tidak suka banget, yaitu apalagi kalau bukan durian. Ada durian Pancasila. Kenapa dinamakan durian Pancasila? Karena di dalam satu pohon terdapat 5 jenis durian. Wow, keren ya. Sepertinya yang durian Pancasila pohon yang itu aja deh. Ini durian musangking, durian montong. Oh ya, batu Love Garden ini termasuk baru dikembangkan ya. Kapan ya tepatnya saya lupa. Tapi yang jelas 1-2 tahun terakhir ini. Jadi banyak tanaman-tanaman yang ada di sini itu masih kecil ya. Jadi kalau misalnya nanti kita kembali lagi ke sini 5 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang, tempat ini sudah berubah menjadi rimbun dan buah-buahan di sini bisa jadi sudah pada berbuah gitu ya. Kita bisa lihat langsung pohonnya dan buahnya. Bakal keren sekali sih kalau bisa datang ke sini pas musim berbuah. Kita ke areal pumpkin, meskipun Halloween sudah lewat. Kita masuk aja ke sini. Wow, ini asli nggak ya? Nggak sih. Kenapa di sini ada second the best heaviest weight? Ada best shape, ada best color. Saya tidak tahu maksudnya apa ya. Apakah dibuat seperti aslinya, tapi itu yang ini bentuk replikanya mungkin ya. Yang ini pohon-pohon rambutan.
Ada rambutan namanya rambutan Zainal Mahang. Ada rambutan Rapiah. Yang paling sering saya dapeti rambutan Rapiah. Nah, ini mangganya berbuah sih. Di sini aneka ragam mangga. Wow, sebelah sini. Ini mangga Kyojai dari Thailand. Mangganya besar banget. Ini mangga kecilnya, yang sebelah situ ada yang gede banget. Wow. Di sana ada mangga Irwin. Ternyata ada banyak sekali ya jenis aneka mangga. Saya taunya hanya mangga mana lagi, mangga madu, mangga harum manis, terus mangga golek ini saya juga tahu. Mangga kueni. Ini mangga mana lagi? Itu aja, yang lainnya saya nggak tahu. Mangga-mangga yang belum pernah saya dengar. Ini ada mangga Mahathir dari Malaysia. Saya yakin namanya diambil dari Bapak Mahathir Muhammad. Di sini aneka ragam sawo. Ada sawo yang sudah berbuah juga. Sawo kecil. Ada nggak ya sawo yang kita dapati di Nusa Lembongan tuh? Apa ya namanya ya? Kalau sawo yang biasa tuh namanya sawo Manila dari Meksiko. Ini dia sawo Manila. Oh, nggak ada ya sawo yang kita petik di Lembongan itu ya? Sawo Abiu dari Brasil. Sawo ini bukan sih? Sawo kenitu itu bukan sih ya? Kalau dari gambarnya ya bukan. Di situ tadi soalnya juga ada kenitu dari Amerika Tengah. Bukan kayaknya ya, beda. Oh, ini ada buah tin. Katanya sih buah tin ini adalah buah yang disebut di dalam Al-Quran. Buah tin merah. Keren banget sih kalau punya banyak waktu untuk mengeksplor tempat ini bersama anak-anak. Wow, keren banget karena sangat informatif. Jadi anak-anak bisa tahu ini aneka ragam buah yang belum tentu mereka pernah lihat atau mereka pernah konsumsi, tapi ternyata ada, dan seperti ini bentuk pohonnya. Ada buah peach yang saya rasa ini jenis buah yang kalau di Indonesia termasuk kategori buah mahal ya, karena harus diimport dari luar. Saya nggak tahu apakah peach bisa dikembangkan di Indonesia. Kebanyakan kan buah peach itu yang sudah dalam bentuk kalengan. Terus ada buah delima. Buah delima ternyata dari India. Delima yang itu delima merah, delima putih. Ada delima Spanyol. Namanya delima Spanyol tapi dari Timur Tengah. Itu delima putih dari Iran. Ini ada delima Mesir dan memang dari Mesir. Terus ada ragam buah plum. Banyak banget kalau disebutkan satu persatu. Kayaknya saya nggak akan mungkin menyebutkan satu persatu apa yang ada di sini. Jadi teman-teman harus datang langsung ke Batu Love Garden ini. Awalnya ketika saya dengar nama Batu Love Garden itu kayak kesannya terlalu cheesy gitu ya.
terlalu alay, tapi ternyata ketika datang langsung ke sini, tempat ini sangat informatif, penuh dengan pendidikan. All about mushroom. Kita boleh masuk ke dalam ya? Oh, digembok sih pintunya. Tapi di sini ada pohon labu. Labu kan memang tanaman merambat ya. Jadi dikembangkan dengan tiang-tiang seperti ini. Tanaman labunya ada di dekat patung labu yang tadi kita sempat mampir di sana. Oh, ini ada labu yang sudah berbuah, tapi kecil bentuknya. Kalau labu sih tanaman yang umum ada ya. Saya sering mendapatinya di sawah-sawah sejak saya masih kecil. Di sini tulisannya markisa manis, tapi bentuknya tidak seperti buah markisa yang biasa saya lihat ya. Nggak tahu apakah jenisnya berbeda. Biasanya kan buah markisa yang bentuknya kecil-kecil itu kan, yang kalau dibuka kayak buah delima. Ada aneka ragam pisang. Kalau buat kita yang di Indonesia, ini bukan tanaman yang asing lagi ya. Pisang, pepaya biasanya ada di kebun-kebun belakang rumah. Serikaya. Jangan underestimate dulu ya. Jadi kayak misalnya saya dari desa sudah banyak mengenal aneka tanaman, terus diajak ke sini, bilangnya paling juga tumbuh-tumbuhan yang biasa, tapi ternyata banyak hal lain. Tumbuh-tumbuhan itu bukan hanya yang biasa kita lihat di lingkungan kita aja, tapi dari berbagai tempat, dari berbagai negara, banyak tumbuh-tumbuhan, buah, bunga yang belum pernah kita kenal. Kita bisa banyak belajar dari tempat ini. Ini buah murbei. Kita masuk ke areal hidroponik ya. Di sini anggur hijau. Oh, di sana ada teknik hidroponik. Kita bisa belajar tentang menanam hidroponik. Kita ke sana aja dulu ya. Keren banget ya. Sebenarnya ini teknik yang recommended buat kita-kita yang nggak punya lahan yang luas untuk bercocok tanam. Tetap bisa dilakukan. Memang sih butuh effort ya untuk melakukannya. Ya, ini tuh selada. Tangannya gatel untuk memegang dan menyentuh. Ada paprika, ada timun.
Yang ini tanaman apa ya? Seperti kacang panjang. Warnanya merah. Ada hidroponik, ada aeroponik. Wow. Ini sistem kincir irigasi. Selada keriting. Hal kayak gini kayaknya diajarkan di jurusan teknologi pertanian ya. Atau di jurusan pertanian diajarkan kayak gini nggak sih? Sebenarnya saya suka banget sama tanaman, hanya saja terlalu males. Dan kalau di Indonesia kan lebih murah beli sayuran di pasar. Sistem aquaponik. Di sini ada berbagai macam jenis ikan, lihat di dalam. Kayaknya itu semacam ikan gurame gitu ya. Yang warna putih tuh, gede banget. Kalau ini nggak ada keterangan ikannya apa saja ya. Ada selada lagi, banyak banget tanaman selada. Jadi sepertinya memang selada itu tanaman yang populer untuk dikembangkan secara hidroponik kali ya. Kangkung juga. Keluar dari areal sayur-sayuran, kita berada di areal berbunga-bunga. Wah, impian banget sih ya. Ini kayak yang di Singapura itu ya, kayak Marina by the Bay. Tapi kalau yang ini arealnya mayoritas di outdoor, karena iklimnya sangat menunjang. Jadi tidak perlu ditanam di indoor. Tapi nanti di sana ada areal indoor juga. Ini bunga apa namanya? Nggak ada tulisannya ya. Saya taunya ini bunga ini namanya bunga pecah seribu. Tapi ada nama lainnya kok bunga ini, dan warnanya ternyata aneka macam ya. Saya taunya yang warna biru aja. Jadi ini kombinasi warnanya ada biru hijau muda gitu. Ini banyak banget di Bali karena digunakan sehari-hari untuk membuat canang. Ternyata ada juga yang warna burgundi, ada yang warna ungu. Saya baru tahu loh. Oh, di area bunga-bunganya ini nggak ada petunjuk namanya ya. Cuma di sini hamparan bunga gitu aja. Kalau ini lavender bukan sih? Warnanya bagus-bagus banget. Aduh, kayaknya nggak habis-habis sih mengagumi bunga-bunga yang ada di sini. Ini areal mawar rose. Kayak di English Garden. Di situ ada gazebo-nya juga. Oh, bunganya warnanya bagus-bagus, yang itu bunga warna ungu itu bagus banget. Kita ke rumah kupu-kupu sebentar yuk.
Di Bali tuh ada juga taman kupu-kupu, tapi saya belum pernah masuk ke dalam. Kita ke sini dulu ya. Di sini kafe ya? Iya, ada kopi. Tapi bisa lihat kupu-kupunya aja. Ini serangga ya. Belalang tongkat. Yang bentuknya tongkat ya. Kan ada yang bentuknya kayak daun. Ya. Oh, ya tak kira ranting kering tadi tuh. Kalau yang besar-besar ini betina. Oh, gitu. Pantesan. Ternyata itu belalangnya. Iya. Dia rasanya mirip ranting. Nah kan sebelah sini bisa transi pakai serangga. Ini Ini Asian Scorpion Forest. kok berani pegang? Ini sudah kita latih, Oh gitu. jadi sudah aman. Tapi masih ada bisanya nggak? Masih ini di ekornya, tapi udah nggak digunakan sama sekali. Oh, Nah, dia udah terbiasa dipegang, terbiasa di interaksi buat foto, jadi dia udah nggak menyengat. Cuman aktivitasnya masih menggunakan capitnya, ini masih lumayan. Kalau misal dia takut atau kita mengganggunya terlalu parah, dia masih bisa menyerang pakai capitnya. oh, bisa dilatih ternyata serangga juga. Tapi dia masuk kategori serangga juga kalau kalajengking. Antropoda, Antropoda. karena dia kakinya lebih dari 6. Oh. Kalau insek itu serangga, kakinya pasti 6. Oh, Ini oke. termasuk antropoda, tapi masih satu keluarga sama kupu-kupu, sama kumbang, itu masih satu keluarga. Iya, iya. Dia memang tempatnya di tanah-tanah gitu Iya, ya. yang lembab. Jadi ini kan jenisnya Asian Scorpion Forest. Jadi di daerah Asia masih banyak, di Indonesia juga masih banyak. Selama tempatnya lembab, di dekat batu-batuan juga pasti ada. Atau biasanya di pohon, di bawah-bawah pohon yang lembab-lembab gitu. Semoga saya tidak ketemu di alam liar. Tapi kalau kalajengking itu bisa diidentifikasi kok. Kalau misal ini kan dia capitnya lebih besar daripada ekornya. Itu kadar racunnya rendah. Oh gitu. Tapi kalau misal ibunya ketemu yang ekornya tebal, yang besar, capitnya kecil, itu berarti kadar racunnya tinggi. Itu berlaku buat semua kalajengking. Oh gitu. Iya. Tapi tetap aja sih ngeri sih. Tetap Ngeri ketemu ular. Makasih informasinya. Ini kumbang tanduk. Belalang bisa. Di sebelah sana tadi masih ada loh. Aku pengen lihat di sana. Ini ada semut. Kaki 1000. Lipan. Kayaknya sih tempat ini tidak recommended buat yang punya ketakutan pada serangga. Bisa sewa kostumnya juga. Iya, makasih. Ada model rumah dari berbagai negara, ada rumah rumah Amerika, ada rumah Spanyol. Terus tadi di sana kita bisa sewa kostum. Ini ada rumah tradisional Jepang. Kita masuk ke dalam. Ada sakura juga, tapi yang ini artificial ya, nggak asli.
Tonton juga video kami yang lain ya.